Oke, Pak Arya, ini kami juga ada beberapa emiten update yang akan disampaikan juga untuk pemirsa IDX Channel ya. Kita akan sampaikan terlebih dahulu. Ya, Yang pertama, pemirsa ada Astra International. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini Astra akan menebar dividen sekitar 1,09 triliun rupiah pada pekan ini dengan nilai Rp27 per sahamnya atau total 1,09 triliun rupiah. Kemudian ada Fitch yang menurunkan peringkat nasional jangka panjang dari Wijaya Karya menjadi A- dari A. Kemudian ada Unilever yang membukukan laba bersih sekitar 5,43 triliun rupiah pada bulan September lalu. Dan kita cermati Antam siap menggarap potensi emas blok Wabu di Papua. Kita akan cermati dari sisi fundamental dari Unilever, di mana PT Unilever Indonesia mengumumkan laporan kinerja keuangan untuk tahun berjalan September 2020 tidak diaudit. Dan update-nya, Unilever membukukan laba bersih sekitar 5,43 triliun rupiah meskipun terkoreksi 1,27% dari periode yang sama di tahun 2019 lalu. Ya, kinerja pada Jumat kemarin kita lihat masih positif 0,96% di level 7.925. Kemudian kita lihat kinerja year to date-nya masih tertekan minus 5,65% dengan PE ratio 41,7 kali. Market cap-nya 302 triliun rupiah. Baik, Pak Arya, kita akan sampaikan dulu ini bagaimana analisis Anda ini terkait dengan Astra akan membagikan dividen. Memang ini yang dinantikan ya di tengah kondisi pandemi seperti saat ini juga masih ada emiten yang membagikan dividen buat investornya. Silakan. ya kita perhatikan bahwa Astra memang juga sudah merupakan satu kebiasaannya membagikan dividen interim. Bagaimana di 5 tahun sebelumnya juga rutin membagikan dividen interim yang biasanya angkanya itu lebih besar dari Rp50, bisa 55, bisa sampai 60 bahkan. Tapi kali ini memang kita perhatikan angkanya secara nominal itu relatif lebih kecil ya di angka 27. Tetapi di sini menunjukkan bahwa adanya satu good gesture dari Astra International untuk tetap membagikan dividen interimnya. Dan kita memperhatikan laba yang dibagikan juga masih cukup baik ya di 1 triliun lebih. Di sini merupakan satu sentimen positif bagaimana perseroan tetap menjaga kebiasaannya untuk bisa memperhatikan para investor. Merupakan satu sentimen yang cukup baik dan sudah direspon cukup positif juga oleh pasar. Pergerakan di pekan lalu itu ada kenaikan upside yang cukup baik. Baik, tapi bagaimana dengan program adanya pajak 0% begitu yang diharapkan terjadi, namun nampaknya kan Kementerian Keuangan sudah menyatakan memang ini bukan saat yang tepat begitu. Jadi sementara ini bisa dikatakan ditolak begitu. Akankah ini juga bisa menekan kinerja industri otomotif dan tentunya Astra International? Ya, memang sempat terjadi polemik ya, kemudian ada harapan bahwa dengan pajak 0% untuk otomotif itu bisa mendongkrak penjualan, tapi sebenarnya itu biasanya diteruskan di carry over ke harga ya biasanya. Jadi para konsumen juga sebenarnya sudah mempersiapkan diri pada saat mereka tidak mendapatkan harga yang relatif murah karena pengurangan pajak. Sebenarnya ketika membutuhkan mereka juga akan membeli ya. Tetapi kisah di balik itu bahwa ada pergeseran dari kendaraan yang saat ini sedang bermotor kemudian ke listrik, itu juga merupakan satu sentimen yang secara berkesinambungan nanti akan berjalan untuk Astra International. Selain itu juga ada sentimen positif dari pergerakan harga CPO di Astra. Oke, rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk Astra International bagaimana, Pak Arya? Apakah yang sudah punya masih bisa di hold begitu atau dilepas saja? Ya, untuk yang jangka pendek kebetulan juga cukup dekat ya dengan resisten jangka pendek di 5.550. Itu silakan bagi yang jangka pendek mau sell on strength dulu, tapi lepas dari itu ada momentum cukup bagus. Bagi yang belum punya mau buy on weakness pada saat ada pelemahan di kisaran 5.100 atau ke bawah itu masih boleh. Perusahaan masih cukup solid ya, walaupun kita melihat bahwa penurunan laba tanpa memperhitungkan pelepasan saham Bank Permata itu juga perlu diwaspadai. Betul, karena kalau kita lihat secara teknikal juga pergerakan 1 bulan ini masih naik terus ya Pak Arya. Jadi dikhawatirkan sudah cukup tinggi.
Ya, jadi disarankan sell on strength bagi yang sudah punya tadi untuk Astra Ya, International. untuk jangka pendek ya silakan di kisaran 5550 ya, Oke. itu bisa diperhatikan. Baik. Pada saat breakout itu merupakan momentum yang cukup bagus. Oh, itu dia. 5.550 ya peluang dari pergerakan Astra International untuk jangka pendek bisa direalisasikan dulu. Kemudian ada Unilever yang mengumumkan laporan kinerja keuangan tahun berjalannya di bulan September tidak diaudit ya Pak Arya ya. Ya. Ini tumbuh sekitar 5,43 triliun rupiah meskipun dari sisi perbandingan dengan periode yang sama di tahun 2019 lalu masih terkoreksi Pak Arya. Tapi ini akankah menjadi sentimen yang cukup kuat bahwa Unilever pun masih struggle, masih bertahan di tengah pandemi? Ya, memang secara growth story dari kita pertumbuhannya itu juga kelihatannya masih belum bisa menggembirakan ya. Kita melihat bahwa dari sisi omsetnya, dari revenue memang ada sedikit pertumbuhan kecil sekali, begitu ya, masih di 0,sekian% gitu. Tetapi kita melihat bahwa dengan kondisi seperti ini pertumbuhannya relatif kecil, tapi dengan adanya laba yang masih hitungan triliunan ya, kelihatannya perusahaan cukup bisa bertahan dengan population yang ada, kemudian produknya juga masih diterima ya. Jadi merupakan satu pilihan juga yang bisa dikatakan bagi mereka yang mengharapkan ada sektor yang defensif, Unilever masih bisa cukup bertahan walaupun dengan kondisi saat ini harganya tidak terlalu murah ya. Jadi masih bisa buy on weakness, bisa jadi pilihan bagi mereka yang ingin mengakumulasi. Betul, satu bulan trennya turun meskipun pergerakannya fluktuatif ya, turun kemudian naik lagi dan ini cukup kencang juga pergerakannya Pak Arya. Anda melihat bagaimana strategi investasi untuk Unilever? Ya, untuk Unilever bisa buy on weakness ya, bisa membeli pada saat pelemahan di kisaran 7.750 atau ke bawah, itu merupakan satu harga yang lebih menarik. Dan kemudian di kisaran 8.400 itu bisa dilakukan penjualan pada saat harga menguat. Jadi di rentang harga itu bisa diperdagangkan secara jangka pendek dan menengah. Oke, berarti 7.750 sampai dengan 8.400 range ya pergerakan dari Unilever begitu Pak Arya untuk bisa kita melakukan trading. Baik, itu dia ada beberapa emiten update yang sudah kami sampaikan dan juga sudah dianalisis oleh Pak Arya Santoso. Di segmen berikutnya kita akan bahas yang menarik Pak Arya, ini rencana pemerintah untuk menyetop ini ekspor batu bara mentah. Berarti akan ada penambahan nilai ini untuk batu bara di Indonesia. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya dan kami akan segera kembali.